Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hudur usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Sidang Jumat rahimakumullah. Di zaman kita hidup di era modern ini, di mana kita digempur habis-habisan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang dengannya informasi menjadi sangat mudah bagi kita untuk kita konsumsi. Maka manusia yang hidup di zaman sekarang, mulai dari ia melek mata sampai ia pejamkan lagi, itu dibanjiri dengan berbagai macam informasi. Jelas banjirnya informasi yang datang kepada kita akan memberikan efek kepada jiwa kita sendiri. Yang paling tidaknya hati dan akal kita akan terus bergerak, akan terus bergetar dan memikirkan apa yang datang kepada kita berupa informasi. Sehingga tidak heran jikalau banyak riset, banyak penelitian yang menyatakan banyak sekali dari manusia di zaman sekarang yang terjangkit dengan penyakit mental karena kecemasan, karena ketakutan, yang itu semua tidak akan terlepas dari banjirnya informasi yang datang kepada kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka salah satu hal yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang, bahkan urgensinya semakin bertambah, yaitu ketenangan hati. Tanpa disadari manusia modern sekarang, bagi mereka-mereka yang merasakan kecemasan, mereka yang hatinya selalu dipenuhi dengan informasi sehingga berpikir terus, mereka mencari bagaimana agar hati ini bisa tenang. Al-Quran telah memberikan solusinya semenjak ribuan tahun yang lalu, di mana difirmankan di dalam Al-Quran pada surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, mereka orang-orang beriman yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah, ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Dalam ayat ini, Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan dari segi tata bahasanya, ala bizikrillah, dalam segi tata bahasa yang biasanya, harusnya susunannya adalah ala tatmainnul qulubu bizikrillah. Namun susunan ini dibalik menjadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tatanan bahasa yang tidak berjalan sesuai kaidah awalnya, maka dimaksudkan untuk beberapa maksud, di antaranya kekhususan. Maka arti yang terkandung pada ayat itu menjadi hanyalah dengan berzikir kepada Allah, bukan berzikir kepada yang lain, hati akan menjadi tenang. Jadi seakan-akan Al-Quran telah memberikan satu petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin merasakan ketenangan hati,
obat satu-satunya dan tidak ada yang lain adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin hati kita menjadi lega, tidak dikejar-kejar oleh sesuatu yang membuat hati kita menjadi cemas dan ketakutan, tidak ada jalan lain kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun poin penting di sini yang tidak boleh terlewatkan, akan mendapatkan ketenangan dari zikir orang yang dia telah mengetahui dan mengenal yang dizikirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan ketenangan dalam berzikir, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita raih dengan tiga ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmu akidah. Yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, yaitu ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu yang memberikan kita rasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dan hadir bersama kita, yaitu ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Dengan bekal tiga ilmu ini, siapapun yang berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan yang tidak akan ia dapatkan pada selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, zikir kepada Allah ada banyak macamnya. Al-Imamun Nawawi menjelaskan bahwa zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, namun bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mentadabburi ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya dengan bantuan tafsir yang telah ditulis oleh para ulama. Dan ada lagi beberapa zikir yang menjadi kesepakatan di antara para ahli tazkiyatun nafs, di antara para ahli tasawuf, yang mempunyai kekuatan besar bagi manusia. Yang pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Nuh, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara" ila akhiril ayah. Yang artinya Nabi Nuh memberikan nasihat kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum", meminta ampunlah wahai kaumku kepada Tuhan kalian, "yursilis samaa'a 'alaikum midrara", niscaya langit akan menghujanimu dengan anugerah yang banyak, dan bumi akan memberikanmu rezeki yang berlimpah. Seakan-akan dalam ayat ini bahwa anugerah yang Allah turunkan kepada kita bergantung dengan kadar istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dengan istighfar maka hati kita akan tenang dan siap untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Hikamul Athaiyah. Beliau berkata, "Wurudul imdad bihasabil isti'dad", datangnya anugerah Allah tergantung dengan kesiapan hati seseorang yang akan menerima anugerah tersebut. Jikalau hatinya tidak siap, maka anugerah Allah tidak akan sampai kepada hatinya. Begitu hatinya siap, maka dia akan dengan mudah menerima anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana agar jiwa kita bisa siap menerima anugerah dari Allah? Tidak lain kuncinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang pertama adalah istighfar yang telah disepakati oleh para ahli tasawuf sebagai pintu bagi seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar bahwa orang yang ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad adalah dengan ittiba', dengan mengikuti sunnahnya. Itu adalah pernyataan yang sangat benar. Namun di samping itu, kita pula harus membangun ruhaniyah,
hati kita yang terpaut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membangun keterpautan itu tidak lain adalah dengan kita membaca banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Sanusi di dalam kitab Sughra beliau menyatakan, man lam yajid mursyidan fa'alaihi bis-salati 'alan nabi fa innahu yasilu biha ila maqsudihi. Siapa yang dia belum menemukan seorang mursyid yang bisa membimbingnya untuk bertakwa kepada Allah, maka hendaklah dia membangun hubungan yang erat dengan baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan bersalawat kepadanya, karena dengan salawat maka akan tersambung ruhani dia kepada Nabi Muhammad, dan dengannya ia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Jadi untuk kita berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak cukup dengan ittiba, tapi juga kita harus membangun ruhaniyah kita dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wad'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faya ayyuhal hudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana Indonesia sakha'an rakha'an wa sa'ira buldanil muslimin, wa waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba'a wal fitana ma zahara minha wa ma batan an biladina khasatan wa an biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin wa ansuril muslimina fi kulli makan wa harriril masjidal aqsa qariban la ba'idan warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.